sebenarnya bersyukur sekali ya ada MMS sesuai dengan namanya yang tadi Mbak Ria sebutkan, multiple micronutrient supplement. Berarti dalam satu tablet dia terdiri dari beberapa mikronutrien, ada vitamin dan mineral-mineral yang tentunya sangat dibutuhkan oleh ibu hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Ria Zulfa dalam acara kesayangan kita Bisik Taka, Bincang Asik Kesehatan Kita edisi 1 di tahun 2026. Oke, Sobat Sehat, pada pagi ini kita akan ngebahas tentang asupan nutrisi tambahan pada ibu hamil melalui pemberian MMS atau Multiple Micronutrient Supplement. Nah, pemberian MMS ini salah satunya adalah upaya dalam pencegahan stunting. Kita langsung ke pembahasan kita hari ini tentang pemberian MMS. Hadir di sini narasumber yang luar biasa, Mbak Bidan Lea Yuesha. Selamat pagi, Mbak Lea. Selamat pagi Mbak Ria. Oke, sehat hari ini, Mbak? Luar biasa sehat. Alhamdulillah, bahagia ya. Tentunya. Oke. Oh iya teman-teman, Mbak Bidan Lea ini biasanya juga sering melakukan edukasi melalui live TikToknya, bener ya? Betul. Jadi buat teman-teman, terutama ibu hamil atau teman-teman yang merencanakan kehamilan, apabila ingin mendapatkan edukasi, mendengarkan edukasi, boleh deh pantengin live TikToknya Mbak Bidan Lea. Juga bisa lihat di akun TikToknya. Akunnya Mbak? Lea Yuesha. Lea Yuesha. Oke, itu bermanfaat sekali ya. Oke, kita langsung nih Mbak. Kita berbicara tentang MMS atau Multiple Micronutrient Supplement. Boleh nggak sih sekilas aja tentang MMS itu apa sih? Kenapa dia bisa ada di negara kita, di Indonesia? Karena kabarnya MMS ini hibah dari WHO, bener ya? Betul. Oh ya. Ya. MMS memang kita dapat hibah dari WHO, diturunkan ke kementerian, lalu ke provinsi dan sampailah ke kita. Sebenarnya bersyukur sekali ya ada MMS sesuai dengan namanya yang tadi Mbak Ria sebutkan, multiple micronutrient supplement. Berarti dalam satu tablet dia terdiri dari beberapa mikronutrien, ada vitamin dan mineral-mineral yang tentunya sangat dibutuhkan oleh ibu hamil. Oh gitu ya. Jadi dia itu sama nggak sih dengan suplemen-suplemen ibu hamil yang ada di pasaran? Misalkan kita pada saat hamil itu kan banyak sekali tuh ya suplemen dengan merek A, B, C, D gitu. Iya. Ya betul, di pasaran memang banyak sekali merek ya. Cuman ini karena sudah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan, tentunya sudah dilakukan riset dan komposisinya, takaran itu mungkin bisa dipastikan ya memang sesuai dengan kebutuhan ibu hamil. Jadi tidak berlebih dan cukup buat ibu hamil. Cukup untuk ibu hamil. Ya. Manfaatnya apa aja sih? Ya manfaatnya karena ini tadi satu tablet berisi bermacam vitamin dan mineral lainnya. Manfaatnya tentu banyak ya. Kalau ibu hamil kan untuk ibu hamilnya sendiri dan yang kedua untuk janinnya. Kalau untuk ibu hamil karena di dalam secara sekilas saja ya gambarannya bahwa di dalam MMS ini ada zat besinya, ada asam folat. Nah, ini sangat dibutuhkan untuk ibu hamil zat besi untuk mencegah anemia. Karena kita tahu ya ibu hamil itu biasanya agak berubah nih pola makannya, betul sekali ya. agak berubah seleranya. Jadi tentu komposisi makanan yang dia masukkan ke tubuhnya itu tidak bisa secara maksimal mensupport pembentukan zat besi. Oleh sebab itu dibutuhkanlah tablet besi dari si MMS ini untuk memenuhi kebutuhan dia supaya tidak anemia. Oh begitu. Karena tidak jarangnya ibu hamil itu gampang lelah, letih gitu betul. ya. Itu mungkin salah satu masalah dari kurangnya zat besi. Kemudian asam folat. Asam folat ini juga hal yang paling mendasar ya dibutuhkan oleh ibu hamil. Karena di awal-awal kehamilan itu perlu asam folat untuk pembelahan, pembentukan organ-organ janin di dalam kandungan. Iya, betul sekali. Gitu, supaya mencegah kecacatan dalam kandungan. Seperti itu. Jadi
lengkap ya, Lengkap. kandungan dari MMS itu. Iya, dan juga seperti vitamin C, vitamin C Oh, ada juga itu ada. kandungan. Oh. Nah, vitamin C ini kan bermanfaat ya untuk membantu proses penyerapan si zat besi yang sudah ditambahkan di MMS ini supaya bisa diserap Diserap maksimal oleh maksimal, tubuh. betul sekali. Karena biasanya kan kita dapatnya dosis tablet tunggal ya, hanya terdiri tablet tambah darah dan asam folat. Kita supaya mempercepat penyerapannya, kita biasanya tambahkan lagi nih tablet lain Iya, atau meminum suplemen yang berisi vitamin C, tapi ini udah komplit. Sudah komplit. Iya, terus ada B1, B6, macam-macam Termasuk kandungan. kalsium mungkin di dalamnya. Kalsium sebenarnya tidak ada ya, karena kalsium itu tidak boleh dibarengkan dengan zat besi. Oh gitu. Karena kalsium pada prinsipnya dia akan menghambat penyerapan zat besi, jadi tidak bisa dibarengkan. Kalsium ada sendiri, Ada tablet sendiri. tunggalnya. Oh, jadi terpisah ya apabila dan tentunya cara minumnya juga terpisah. Terpisah. Harus Oke. diberi jarak. Mm-mm. Biasanya sih kami sarankan untuk MMS yang berisi zat besi, suplemen yang berisi zat besi itu minumnya malam sebelum tidur. MMS itu malam ya. Malam disarankan karena biasanya walaupun ada kandungan zat besinya tidak setinggi dari zat besi tunggal, tetapi biasanya untuk ibu-ibu hamil beberapa sih dia mengalami mual. Oh. Gitu. Makanya kita kasih sebaiknya malam, kemudian kalsium tablet tunggalnya ini minumnya Pagi gitu ya, terpisah gitu ya. terpisah. Nah, tadi kan dalam MMS ini sudah ada di dalamnya juga tablet tambah darah atau zat besi. Tentunya nggak ada lagi ya istilah ibu hamil lupa minum tablet tambah darahnya. Biasanya kan begitu. Nah, untuk kandungan tablet tambah darahnya sendiri itu apa sudah cukup? Maksudnya tidak perlu ada tambahan tablet tambah darah lagi setelah minum MMS ini. Kalau di dalam MMS kandungan zat besinya itu 30 mg. Nah, kalau di tablet tambah darah yang biasanya pada umumnya tuh 60 mg. Keunggulannya otomatis efek mualnya lebih ringan, lebih rendah karena dia kandungannya juga lebih rendah. Kalau untuk kebutuhan ini sebenarnya diperuntukkan untuk ibu-ibu hamil yang sehat ya, dalam artian tidak anemia gitu. Nah, dengan 30 mg ini sebenarnya cukup karena ibu hamil kan masih bisa mengkonsumsi makanan lainnya yang mengandung zat besi. Iya, betul. Begitu. Dari makanan ya. Dari makanan, kecuali nanti untuk ibu hamil yang memang sudah anemia, hemoglobin di bawah 12. Karena pada saat kita kontrol hamil kan ada pemeriksaan hemoglobin tuh. Iya. Ketika ada indikasi dia anemia, maka akan ditambahkan tablet tambah darah yang dosis tunggal. Oh, yang dosis tunggal itu Iya. dengan kondisi Ibu hamil yang ya. anemia. Oke. Untuk MMS ini itu dia salah satu dalam upaya pencegahan stunting pada asupan nutrisi ibu hamil. Itu benar ya? Ya, Benar banget. betul sekali. Betul Salah sekali. satu upaya ya. Banyak upaya sebenarnya. Tetapi yang paling cepat yang bisa kita lakukan yaitu menjaganya dari masa kehamilan. Dari masa Ya, kehamilan. mencukupi segala kebutuhan nutrisi, mineral yang dibutuhkan oleh bayi itu yang paling cepat ya dari ibunya saat hamil. Mengkonsumsi nutrisi yang memang tepat dan sudah terukur ya. Ukur. Ya, karena kalau misalnya seorang ibu hamil anemia, otomatis kan bayinya juga tidak mendapatkan nutrisi dengan Kekurangan baik. nutrisi. Iya, Beresiko lahir rendah juga ya. Iya, Mbak, berat badan lahir rendah atau kelahiran prematur. Prematur juga ya. Iya, dampaknya ibu hamil yang anemia itu banyak. Ya, salah satunya ya itu tadi kelahiran prematur. Kalau udah prematur kan kita agak sulit ya untuk supaya dia tetap survive nanti. Jadi lebih baik kita jaga dia dari dalam kandungan. Jadi ini mungkin yang ibu-ibu yang mungkin masih belum banyak tahu ya pentingnya dari minum tablet tambah darah, pentingnya dari supaya ibu hamil itu tidak anemia, itu ternyata resikonya ada pada saat
kelahiran. Iya. Bayi bisa menjadi prematur, kemudian lahir rendah. Untuk ibunya juga ada loh, bisa Untuk perdarahan. Oh, bisa perdarahan juga Iya, ya. nah kalau ibu hamilnya perdarahan pada saat bersalin, otomatis masa menyusunya agak terganggu di awal, ya kan? Sementara di awal kelahiran seorang bayi itu sangat butuh kolostrum, Iya, butuh betul ASI, sekali. gitu Iya, ya. kolostrum. Tapi kalau ibunya perdarahan kan tentu ada tindakan medis tertentu yang tidak bisa kita lewatkan dan Iya. tidak jarang bayinya agak dipisahkan Iya, dalam beberapa waktu dengan si ibu, gitu. Jadi poinnya dari si MMS ini kalau untuk kita di Indonesia yaitu untuk yang pertama mencegah anemia Ya, gitu. poin pertama ya Poin pemberian MMS ya, poin paling pentingnya mencegah anemia. Selanjutnya seperti vitamin-vitamin yang lainnya sebenarnya bisa kita kejar dari yang makanan-makanan makanan harian. Iya, real food lah ya. Real food, Betul. tapi ya itu lagi balik tidak semua Ibu ibu hamil bisa mengkonsumsi real food sesuai dengan kebutuhan. Iya betul, apalagi Ya. biasanya kalau hamil tuh ya banyak yang kadang waktu sebelum hamil suka ini, ternyata waktu hamil dia Sukanya nggak, junk food. sukanya yang lain Ya. gitu kan. Oke, jadi untuk cara minum, dosis dan pemberian MMS sendiri ini berbeda nggak Mbak? Dari trimester 1, trimester 2, trimester 3. Karena di trimester 1 itu kan biasanya banyak ibu hamil yang masih mengalami mual muntah. Nah, tadi disebutkan efek samping mungkin salah satunya ada yang mual ya. Iya, kalau cara minumnya sebenarnya sama saja dengan tablet besi tunggal. Cuman MMS ini dalam satu kemasan itu isinya 180 tablet. Jadi untuk 180 hari. 180 hari Iya, ya. satu hari cukup satu tablet. Satu hari cukup satu tablet. Yes, minumnya malam. 180 kurang lebih berarti 6 6 bulan. 6 bulan. Iya, 6 bulan. Nah, kemudian ketika minum ini malam untuk mengurangi efek mual itu. Mualnya itu ya. Iya, lalu kapan diminumnya pertama kali itu saran saya segera. Jadi ketika ibu hamil tahu dia hamil, segera melakukan pemeriksaan kehamilan pertama kali di puskesmas karena tablet MMS ini hanya ada di puskesmas. Oh, hanya di puskesmas. Iya, jadi misalkan kita ke rumah sakit nggak dapat nih? Nggak ada. Oh, nggak ada. Iya. Oh, begitu. Iya. Walaupun dia notabene adalah rumah sakit pemerintah. Betul, semua kita dropping khusus di puskesmas. Puskesmas. Dan lagi kalau kita ke puskesmas, ketika mami itu tahu hamil, kita akan dapat ini buku KIA. Oh, ya sekarang beda ya bentukannya ya. Ya. Dulu ada yang bolak-balik Ya. gitu ya. Sekarang pinnya lebih Ya. pin yang lebih tua gitu. Ini desain terbaru dan tentunya sudah semakin dilengkapi sesuai dengan kebutuhan ibu hamil. Jadi keuntungannya ketika pertama kali datang kita tidak hanya dapat MMS tapi dapat buku. Buku juga. Ya, dan MMS ketika diminum ibu hamil tuh wajib ngisi di dalam buku ada ini. checklistnya gitu ya. Ada checklist wajib Jadi diisi sama ibu hamilnya sendiri nih. ibu hamil, betul. Nah, ada di sini diisi harian. Oh ya. Ibu hamil atau suami pendamping, boleh orang tua, siapalah yang bisa membantu memantau mengawasi apa benar MMS ini diminum. Iya. Nah, harapannya diisi dengan sejujurnya karena di sinilah nanti Iya, betul. akan membantu tenaga kesehatan bidan maupun dokter melihat nih rapot kesehatan seorang ibu hamil. Begitu. Barangkali itu juga bisa dibantu pantau di posyandu ya, Mbak Posyandu, ya. Ibu kadernya mungkin bisa juga pada saat kedatangan itu melihat juga ya untuk checklistnya itu apakah ibu itu rutin untuk mengkonsumsi tablet tambah darah atau MMS-nya itu. Iya. Oke. Jadi tadi kan begitu datang nanti dikasih MMS segera diminum. Lihat efeknya ada mual atau tidak. Kalau tidak ada lanjutkan setiap hari. Tapi kalau ada mual boleh ditunda dulu. Ditunda ya, bukan ditunda. diberhentikan. Ditunda ya. Ditunda, lihat lagi hari besoknya. Coba lagi. Coba kalau masih mual, oke, boleh ditunda lagi untuk beberapa hari ke depan, tapi harus selalu diupayakan untuk diminum. Karena kalau ibu hamil tahu efeknya, efek positifnya, kelebihannya, keuntungan buat diri kita selama hamil, tentu pasti kita akan mengupayakan karena demi kesehatan Betul janin sekali. ya. Lebih baik kita effort pada saat hamil daripada setelah bayi itu lahir kita effort agak sulit perawatannya. Oh gitu, Gitu. ya. Ini perawatan yang dimaksud gimana? Effort yang Perawatan bayi kan kalau Bayi. lahir dari ibu hamil yang anemia
kemungkinan bayinya juga anemia, bisa bisa ya bayinya? bisa resiko bayinya transfusi. Nah, pada saat transfusi ini kan juga ada resiko-resiko dari pendonor ya. Nah, tentunya walaupun ya itu harus tetap dikerjakan sih kalau misalnya ada bayi anemia. Terus bayi anemia juga biasanya beresiko tumbuh kembangnya terhambat Oh gitu. gitu. Jadi apakah dia termasuk berat badannya untuk naik tiap bulannya itu agak susah gitu Agak ya? susah, Oh, jadi bisa faktornya termasuk di situ ya? tidak sesuai sama usianya. Lebih lagi kalau misalnya dia lahir prematur, udah lahirnya kurang bulan, berat badannya kecil, tentu banyak intervensi medis seperti obat-obatan dari bayi harus dia dapatkan gitu. Dan itu kan juga secara tidak langsung ya ini ya meningkatkan kerja ginjal dan organ lainnya gitu. Iya, Ya, kalau bisa ya maksimalkan MMS. Maksimalkan MMS. Nah, untuk konsumsi MMS sendiri itu ada nggak sih larangan kalau misalkan tablet tambah darah kan nggak boleh nih minum sama susu atau sama teh, kopi. Kalau untuk MMS sendiri gimana nih? Ya, sama. Sama ya? Ya, karena dalam MMS kan ada tablet Karena besi. ada zat besinya itu Ya, ya. ada zat besi. Betul. Nah, zat besi ini dia apa namanya? Gampang terhalang oleh kandungan-kandungan yang ada di susu, teh maupun kopi. Iya, betul. Jadi supaya penyerapannya maksimal, Disarankan minumnya dengan air biasa, Air biasa. atau dengan air jus jeruk. Itu Jus lebih jeruk. efektif. lebih efektif Ya, lebih cepat karena diserap. Jus jeruk asli ya, Asli. bukan sirup-sirup jeruk ya. Asli dari buah jeruk diambil airnya. Betul. Nah, untuk MMS tadi kan ada efek samping mual gitu. Untuk mengatasinya gimana nih? Ya, tadi kalau ada efek samping mual, mengatasinya waktu minumnya tuh tadi malam, karena habis kita minum kita langsung tidur ya, langsung tidur, otomatis tubuh juga responnya akan lebih baik terhadap si zat besi ini. Kemudian saran aku juga minumnya setelah makan Setelah makan. gitu, supaya asam lambung tidak lagi meningkat di dalam gitu kan, nanti malah meningkatkan efek mualnya. Tapi kalau misalkan diminumnya itu pagi hari, nggak masalah ya? Sebenarnya nggak masalah, Nggak masalah. cuman kan biasanya pagi hari lambung masih sensitif, ditambah lagi dengan zat besi, mana juga biasanya untuk yang penciuman sensitif itu akan terasa bau Iya, besinya. terutama di awal-awal kehamilan ya, Betul. betul sekali. Untuk konsumsi MMS atau suplemen lainnya sejenisnya juga termasuk mungkin tablet tambah darah, itu ada mitos-mitos itu kan yang ada di masyarakat. Katanya nanti kalau banyak konsumsi ini bayinya tuh jadi besar nih kan, nanti bayimu jadi besar, nanti jadi lebih berat badan. Itu benar nggak sih? Ada benarnya, ada tidak benarnya. Oh gitu ya. Ternyata ada benernya mitos atau fakta nih. Nah, jadi kalau banyak itu kan berapa dulu banyaknya gitu kan ya. Karena ada beberapa suplemen yang memang bisa meningkat, ada tambahan kandungan yang bisa meningkatkan nafsu makan gitu. Dan kalau misalnya nafsu makan meningkat, terus makanan yang kita makan juga yang manis-manis gitu ya, itu beresiko membuat bayi besar. Tapi itu ya tergantung pilihan kita lagi sih. Bukan murni karena tabletnya itu, suplemen tambahannya itu, bukan. nggak Tapi nggak secara langsung tidak sih. nggak ngaruh secara langsung gitu Tidak ya. ngaruh secara langsung. Jadi kalau untuk penambahan berat badan yang drastis atau berat badan bayi yang jadi besar itu Tergantung. kebanyakan dari konsumsinya ya, Ya, dari pola makan ya. pola makan, pemilihan makanan. Pemilihan Iya, makanannya. tinggi gula, karbohidrat, tidak berimbang dengan proteinnya Iya, ya. karena kadang kan ibu hamil ada yang dia tuh kayak sweet tooth atau suka banget nih pengen makan yang manis-manis gitu. Iya. Ya itu ya kita harus sebagai ibu hamil kita harus cerdas-cerdas dalam memilih apa saja yang mau kita masukkan, karena yang kita masukkan ini ada janin yang menerimanya. Nah, jadi harus kita benar-benar perhatikan hamil, harus punya apa ya namanya, harus punya pengetahuan juga. Oh iya.
tadi kan di awal kita sempat singgung tentang MMS dan kalsium. Nah, kita bicara ke kalsium nih, kan ini juga biasanya rutin nih ya diminum sama ibu hamil. Biasanya ini mereka konsumsinya dimulai dari trimester berapa, Mbak? Nah, kalau kalsium itu begitu hamil dapat tablet tambah darah, dia langsung dapat kalsium. Oh, langsung Karena dapat itu kalsium ya. persiapan pembentukan tulang. Gitu. Dan juga kalsium ini sangat penting bagi ibu hamil yang hipertensi. Oh, Yes, hipertensi. ya. Ya. Ini hubungannya apa nih? Ya, jadi Baru tahu nih. Ya, jadi ibu hamil yang hipertensi itu harus rutin minum kalsiumnya. Kenapa? Kalau hipertensi itu beresiko ibu hamil bisa kejang selama kehamilan. Ya, jadi dengan adanya kalsium, kebutuhan kalsiumnya terpenuhi, maka ibu hamil ini akan terhindar dari kejang. Gitu. Yang paling ditakutkan saat ibu hamil yang hipertensi menjadi kejang, bayinya akan kekurangan oksigen di dalam. Ya, dan kalau kejangnya tidak segera tertangani, bisa mengakibatkan bayinya hipoksia, kekurangan oksigen dalam kandungan, dan efek terburuknya kematian janin Di dalam kandungan. Iya. Jadi sangat berpengaruh ya. Sangat ya. Sangat berpengaruh mulai dari nutrisinya, kemudian suplemen tambahan, kalsium, zat besi. Jadi untuk tadi kita bicarakan di awal itu kan tentang stunting kan. Jadi untuk memutus mata rantai stunting itu tidak semata-mata pada saat anaknya sudah lahir ya. Jadi dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Ya, mungkin itu yang masih banyak yang ibu-ibu masih belum memahami. Jadi mungkin ibu-ibu memahaminya kan tentang stunting itu sendiri, tentang pola makan anak pada saat anak-anak mulai makan, kemudian pada saat anak-anak menyusui seperti itu. Ternyata dia dimulai dari kehamilan gitu ya. Oke, jadi itu mungkin bisa menjadi ilmu tambahan untuk ibu-ibu sekarang ya. Mungkin Mbak Bidan Lea ada satu pesan untuk teman-teman kita, terutama ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang sedang merencanakan kehamilan. Ya, jadi untuk ibu hamil yang sudah hamil, dan juga bagi pasangan yang sedang merencanakan kehamilan, saran aku cari terlebih dahulu informasi-informasi seputar persiapan kehamilan dan kehamilan itu sendiri dari sumber yang memang terpercaya gitu. Jadi benar-benar nanti ibu hamil dan calon ibu hamil ini tahu apa yang harus dilakukan gitu. Dan saran aku juga lebih baik sering konsultasi lah ke puskesmas, karena di sini banyak sekali edukasi bermanfaat, kemudian banyak juga hal-hal yang mungkin harus kita dapatkan, tapi kalau kita tidak datang ke puskesmas, kita tidak akan mendapatkan itu. Betul, contohnya tadi salah satunya ibu hamil. Jadi ketika kita merasa telat menstruasi, langsung saja datang ke puskesmas, lakukan pemeriksaan HCG, hormon kehamilan. Ketika dinyatakan positif, maka mami segera lakukan pemeriksaan kehamilan juga di puskesmas. Nanti akan dapat buku ini. Ini gratis untuk raport kesehatan ibu, dan ini dipakai sampai punya anak ya ini ya? Punya anak. Oke. Gitu, catatannya sampai anaknya umur 5 tahun ya? 5 tahun. Ini catatannya lengkap sekali di dalam sini. Dan sekali dapat jangan sampai hilang. Gitu. Kalau hilang gak dapat baru lagi nih. Hilang agak sulit memindahkan catatannya. Jadi karena ada riwayat kesehatannya riwayat semuanya di situ. Betul sekali. Ya, dan juga ketika kita rutin melakukan pemeriksaan, kesehatan ibu dan anak pun akan terpantau ya. Terus ketika juga melakukan pemeriksaan ke puskesmas, ibu hamil akan mendapatkan tadi tablet MMS. Terus ya saran aku juga kunjungan kehamilan nih yang wajib tahu oleh oleh setiap ibu hamil. Kadang bertanya-tanya kapan sih aku harus datang, berapa kali sebenarnya, apakah sesering mungkin gitu ya. Yang dianjurkan dari kementerian itu minimal seorang ibu hamil minimal 8 kali melakukan pemeriksaan kehamilan. Minimal ya? Minimal paling kurang, kalau lebih boleh sekali gitu. Nah, jadi di trimester pertama itu 1 kali ketika tahu hamil, untuk memperoleh buku kita datang ke
fasilitas kesehatan, ke puskesmas. Boleh ke yang lain, tetapi saran aku ke puskesmas karena akan mendapatkan tablet MMS itu. Itu di trimester pertama. Trimester pertama itu di kehamilan 1 sampai 3 bulan. Kemudian trimester 2 4 sampai 6 bulan itu kita 2 kali paling tidak. 2 kali ya. Iya. Kemudian di trimester 3 itu 5 kali. Kenapa lebih sering? Karena persiapan persalinan. Iya betul. Ya, untuk melihat apakah ada kemungkinan menyulit persalinan ya. Dan paling kurang 2 kali USG di trimester 1 sama di trimester 3. 2 Itu kali USG. paling kurang. Kalau mau lebih juga boleh. Oke, luar biasa sekali. Baik, sobat sehat sekalian, hari ini kita sudah membahas tentang seputar kehamilan, asupan nutrisi kehamilan, kemudian asupan tambahannya, suplemen tambahan, zat besi, kalsium, juga pesan dari Bidan Lea tadi ya, Mbak Bidan Lea tentang apa aja sih kehamilan itu yang perlu dilakukan, mulai dari pelayanan kesehatan yang harus dilakukan, kemudian kita juga mengupas mitos dan fakta tadi ya. Oke, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman sekalian, juga memberikan edukasi kepada ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang sedang merencanakan kehamilan, agar angka kematian ibu dan angka kematian bayi ini juga bisa berkurang ya dengan adanya edukasi seperti ini. Oke, mungkin pembahasan kita hari ini cukup ya teman-teman. Luar biasa sekali informasi seputar tentang kesehatan pada ibu hamil. Saya mengucapkan terima kasih juga buat Mbak Bidan Lea, luar biasa apa yang dijelaskan pada hari ini. Jangan lupa juga ya teman-teman untuk follow akun TikToknya Mbak Bidan Lea. Apa namanya Mbak tadi? Bidan Lea Yuesia. Bidan Lea Yuesia. Nanti seputar informasi kesehatan tentang ibu hamil ada semua di situ. Dan juga jangan lupa like, subscribe YouTube promkes.ppu, juga share agar informasi ini dapat meluas ke masyarakat dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Saya Ria Zulfa dan narasumber kita pada pagi ini Mbak Bidan Lea mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.